Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Dan kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akad Jiwa. Cerita ini ditulis oleh QR Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akad jiwa. Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian itu. Mereka meminta tumbal nyawa tanpa ada kata air. Mungkin tamu sore itu datang membawa segalanya, Kam. Mengancam siapa saja yang mengganggu garis tali nyawa yang sudah mengikatnya. Harus menanggung risiko kecil ini baru permulaan. Terdengar di dalam suara teriakan Dewi semakin kencang, apalagi terlihat Ki Dudui sudah berada di depan Dewi yang masih berada dalam pelukan Teh Anggit dan dipegang oleh Ibu Mulyani. Budi langsung berjalan mendekat di samping Ki Dudui, namun tatapannya malah bukan ke arah Dewi, melainkan ke arah kursi sofa ruang depan. Astagfirullah. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya sudah duduk di tempat yang sebelumnya. Alda berdiam ketika bertamu membuatnya hanya bisa diam, apalagi suasana rumah semakin mencekam. Ada seseorang yang telah membangunkan apa yang sudah lama mati di telaga mayit. Kita harus ke sana, Kam, ke kampung Sakalanangor. Tapi ini baru hal kecilnya saja. Ada napatilas bekas kilang samana, semoga bukan ular tamu yang datang sore tadi. Dewi berteriak jauh lebih kencang dari sebelumnya, sementara sosok perempuan yang sedang duduk di sofa itu malah tertawa cekikikan, bahkan sangat keras. Hal itu membuat telingaku merasakan kesakitan. Tidak ada pilihan. Kilang samana berasal dari sana. Ini ada kaitannya dengan orang yang sudah melakukan akad jiwa. Sebelum petaka lebih besar datang pada keluarga besar kita, taruhannya nyawa Kama. Ini tidak main-main. Ki Dudi berjalan semakin mendekat ke arah sosok perempuan yang semakin tertawa kencang. Mara bahaya kini kembali menghampiri Gama, apalagi kecemasan Ki Dudi sore itu pada sebuah talaga Cindek dan Rawatilas mendapatkan jawaban langsung. Karena kedatangan sahabat Dewi istri Gama berasal dari sebuah kampung yang Ki Dudi cemaskan. Apakah Gama akan kembali menjalani sebuah perjalanan panjang untuk menebus apa yang Dewi rasakan saat ini dan menuntaskan rasa ingin tahunya pada sang buyut kilang samana? Walaupun awalnya hidup Gama ingin aman dan nyaman menjalani hidup, namun takdir dalam hidup menyeret paksa Gama pada keadaan seperti ini tanpa memberikan sedikit pun pilihan. Siapakah Alda sebenarnya dan mengapa semua itu bisa terjadi? Apakah dalang dari kecemasan Ki Dudui keluarga Alda termasuk ibunya, atau ada cerita lain dari kilang samana kala itu? Langkah kaki Ki Dudui semakin mendekat ke arah sofa. Apalagi kepala perempuan itu sudah bergerak perlahan dan sekarang sudah berhadapan dengan Ki Dudui. Perlahan tangan Ki Dudui bergerak ke dalam saku celananya. Tiba-tiba sudah terlihat mengeluarkan sebuah batu yang sangat kecil. Sudah dipegang menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya. Cepat, Ki. Terdengar sangat kencang suara Budi membuat aku sangat kaget, apalagi disusul oleh teriakan sosok perempuan yang dari tadi hanya duduk di sofa. Urus Dewi cepat, bawa ke kamarnya, Kam. Ki Dudi melihat ke arahku sudah berdiri tepat di depan sosok perempuan yang terus saja berteriak semakin kencang, membuat gendang di dalam telingaku bisa saja pecah jika mendengar teriakan itu berkali-kali. Namun beruntungnya tidak didengar oleh Ibu Mulyani dan Teh Anggit.
Dengan cepat aku berlari ke arah Teh Anggit dan Ibu Mulyani sedang memegang tubuh Dewi sekuat mungkin, sementara Budi hanya mematung berdiri dengan keringat yang sudah mengalir membasahi wajahnya. "Pindahkan kamu." Budi mengatur nafasnya yang sudah terdengar ngos-ngosan. Dengan cepat aku memangku tubuh Dewi yang terasa lemas dengan matanya yang sudah terpejam. Membuatku makin panik, apalagi badannya terasa sangat panas sekali. Langkahku menuju kamar diikuti oleh Teh Anggit dan Bu Mulyani. "Pelan-pelan, Gam." Bu Mulyani membereskan selimut yang sudah berantakan sekali. Tergambar jelas dari gerak tubuh dan wajah ibunya Dewi itu rasa ketakutan. Sosok yang sama di bawah Alda. Aku melihat ke arah selimut yang sudah terdapat garis kusut di luar kebiasaan Dewi. Bahkan aku yakin sosok itu sangatlah tinggi dan besar karena ukuran selimut hampir seluruh bagian kusut tidak tersisa. "Bu, Teh Anggit, tunggu dulu di sini ya." Aku memasukkan handphone Dewi ke dalam saku celana karena terlihat menyala berkali-kali layarnya, seperti sudah terdapat pesan masuk. Ki Dudui sudah tidak terlihat di ruangan depan rumah, sementara Budi hanya terdiam mematung tanpa bergerak sedikit pun. Walaupun dengan cepat aku menyadari kenapa hal itu Budi lakukan. Karena melihat kucing hitam yang bahkan sudah berdiri tepat di bawah pintu dapur tanpa bergerak sedikit pun. "Sudah, Bu, tidak apa-apa." Aku menenangkan Budi walaupun aku paham hal itu sejak dulu sering Budi lakukan untuk sebuah penghormatan yang diyakini itu pada garis keluarga besarku dari Ki Dudui. Budi hanya menggelengkan kepalanya saja berkali-kali tanpa melihat ke arahku, seolah memberikan jawaban yang sudah aku pahami. Gimana?" Aku berusaha mengatur diriku agar tenang dalam kondisi seperti ini, apalagi malam sudah semakin larut. "Sebentar, minggir, Gam." Apa gelang gengge itu, Tiba-tiba aku ingat pada sebuah benda yang teramat sangat penting peninggalan Ki Langsamana yang aku simpan di dalam lemari kamar. Ki Dudui langsung berhenti dari langkahnya yang tergesa-gesa. "Jangan, Gama, belum waktunya." Aku hanya menyiapkan apa yang dikatakan oleh Ki Dudui, termasuk wadah plastik yang langsung diisi oleh air hangat dan dimasukkan handuk kecil ke dalam wadah tersebut. "Kasih ini ke Ibu Mulyani dan Teh Anggit. Masing-masing basuh mukanya termasuk ke wajah Dewi, Gam. Cepat, kasihan." Ucap Ki Dudui setelah memasukkan batu kecil lalu dimasukkan ke dalam saku celananya lagi. Sebuah batu yang baru pertama kali aku lihat, namun belum berani aku tanyakan tentang batu kecil itu. Aku langsung berjalan ke arah kamar diikuti oleh Ki Dudui yang baru saja memanggil dan mengajak Budi untuk duduk di kursi depan rumah. Bu Mulyani dan Teh Anggit terlihat sedang menyelimuti Dewi dan mengelap keringat Dewi. Apalagi matanya masih belum terbuka, namun terdengar dari suara nafasnya kembali normal dan terlihat keadaannya sedikit membaik. "Gam, Ibu tidak mau kejadian seperti dulu terulang, Gam. Tapi bukan sih Bu kayaknya. Benar kan, Gam?" "Seharusnya bukan, Bu. Pelan-pelan saja basuhnya ke wajah ibunya, lalu nanti ke Dewi ya." "Apa karena Alda sahabat Dewi itu yang tadi bertingkah aneh, Gam?" "Gama sulit, Bu, untuk menjelaskannya. Akan tetapi berburuk sangka itu tidak baik. Anggap saja ini musibah dan semuanya cepat kembali normal." Gama tunggu sama kakek dan Budi di depan agar Ibu dan Teh Anggit merasa aman tidur di kamar ini saja sambil jaga Dewi. Apalagi sudah sangat larut malam ini. Sudah, jangan terlalu dipikirkan ya. Aku berusaha memberikan ketenangan pada ibu mertuaku dan kakaknya Dewi. Apalagi jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari menuju pagi. Ki Dudui dan Budi terlihat sedang menikmati rokok yang terjepit di antara jarinya itu dengan keringat yang hampir sama denganku. Sudah terasa membanjiri seluruh bagian punggungnya, apalagi kejadian malam ini semuanya di luar dugaanku dan harus menimpa Dewi. "Budi, maaf, ambilkan saja minum ke dalam sambil pastikan semua kondisi, termasuk pohon belakang dan kuburan itu."
Tanpa menjawab, Budi langsung berdiri dan dengan cepat berjalan masuk ke dalam rumah, dan aku memahami ucapan Ki Dudui. Atas kecemasan pada pohon dan kuburan anak pertama bapaknya Dewi yang mempunyai kisah tragis yang sudah aku anggap selesai. Kek, Alda tamu Dewi sore itu berasal dari kampung Sekala Nangor. Kampung yang sama dengan cerita kakek itu. Hal itulah yang membawa kakek datang sebelum waktunya ke sini, Gam. Kalau bukan gara-gara Budi yang peka dan sadar lebih dulu pada keadaan kamu, Mang Idim sekarang sedang duduk bersila di musola rumah kakek. Motornya bahkan tuh di luar. Sengaja Budi tidak mau membangunkan Tahrim, kasihan sedang istirahat. Ya begitulah Budi masuk dengan caranya. Kilang Samana berasal dari sana. Ini ada kaitannya dengan orang yang sudah melakukan akad jiwa. Sebelum petaka lebih besar datang pada keluarga besar kita, taruhannya nyawa. Ini tidak main-main apa keadaan Dewi sekarang, karena hal yang pernah kakek katakan. Ki Dudi tidak langsung menjawab ucapanku, matanya menatap kosong ke arah bunga-bunga yang berjajar indah di depan rumah. Sikap Ki Dudi malam ini benar-benar membangunkan rasa penasaranku, apalagi ketakutan akan adanya kaitan pada Dewi sangat aku hindari. Kalau benar tamu Dewi berasal dari kampung Sekala Nangor dan siapapun telah melakukan akad jiwa, sangat bahaya, Gam. Sosok perempuan yang tadi lelembut dari talaga mayit. Kakek seperti diajak kembali ketika zaman itu Kilang Samana bercerita ciri-ciri sosok barusan. Beruntungnya pecahan batu mustika pemberian Kilang Samana masih kakek ingat menyimpannya di mana. Ki Dudi menjelaskan perlahan tanpa mengubah pandangan lurus matanya itu. Aku langsung berusaha mengingat benda tersebut walaupun baru pertama kali aku mendengar namanya dan merasa cukup. Apalagi peninggalan Kilang Samana buyutku sendiri. Maaf, barusan Teh Agit keluar dari kamar dan bilang kalau Bu Dewi sudah sadarkan diri. Namun kondisinya lemah, sekarang sudah tertidur kembali. Segera pastikan saja datang ke kampung Sekala Nangor bila harus dan perlu, sekalian ke Leweng Awi Kolot dan Talaga Cindek. Dan semoga keluarga Alda itu tidak melakukan hal yang kakek cemaskan, Gam. Gama sebenarnya sudah tidak mau ikut campur urusan seperti ini lagi, Kek. Benar seperti kakek bilang, taruhannya nyawa dan ini tidak main-main. Aku menjelaskan awal kedatangan Alda ke rumah, lengkap dengan kejadian sebelumnya di meja makan. Juga gelas yang terdapat lendir dan bahkan kejadian Mang Ade mencium bau binatang. Membuat Budi dan Ki Dudi sangat kaget dengan penjelasanku. Bahkan Budi langsung melihat ke arahku yang biasanya hanya menundukkan kepalanya itu. Dengar, Gam. Kamu pikir selama ini segala pertolongan yang kamu dapatkan dan kamu rasakan untuk apa dalam hidup ini? Ki Dudi dengan tegas sambil melihat ke arahku dengan tajam. Giliran aku sekarang yang tidak berani menjawab ucapan Ki Dudi dan sedikit menundukkan kepala. Untuk menolong orang lain, Gam. Ingat, Gam, jangan hanya karena nafsu mengalahkan segalanya yang selama ini sudah kamu jalani. Dewi tidak akan seperti itu andai kamu bijaksana dan tidak ada dalam hati kecil kamu menolak kedatangan Alda bertamu.
Tamu itu sudah menjadi kewajiban tuan rumah untuk menyambutnya, sekalipun membawa masalah besar. Ucapan Ki Dudui membuat Budi hanya menganggukkan kepala berkali-kali seolah setuju dengan ucapan Ki Dudui. Maafkan Gama, Kek. Aku merasa sangat bersalah hanya karena sebuah rasa ketakutan menimpa Dewi kembali. Kakek sama seperti kamu di usia muda. Rasa cemas pada almarhum nenek kamu, bahkan lebih. Sekarang tidak apa-apa, buatlah diri kamu tenang. Tugas kakek hanya mengingatkan. Ingat Gama, setan berperan di antara rasa dan hati. Segera datang ke sana atau masalah kecil seperti ini, jika didiamkan akan perlahan jadi besar. Menolong tidak perlu alasan apapun. Ki Dudui pamit pulang padaku dan langsung berjalan diikuti langkah Budi menuju gerbang. Setelah aku mencium tangannya, Budi dengan perlahan membuka gerbang untuk Ki Dudui lewat dan menutupnya lagi dengan perlahan. Walaupun tidak cukup masuk akal, Budi bisa membuka dan mengunci kembali gembok yang menggantung di antara besi keras itu. Benar apa yang dikatakan kakek. Aku seperti merasakan sebuah tamparan yang keras malam ini akan kesalahan pada diriku sendiri. Seolah apa yang sedang aku syukuri dan nikmati akan ketenangan dalam hidup ini salah. Ketika kedatangan Alda malah tidak aku sambut dengan lapang dada walaupun membawa mara bahaya. Setelah memastikan keadaan Dewi, Ibu Mulyani, dan Teh Anggit yang sudah kembali tertidur lelap, aku menyiapkan segala perlengkapan untuk pagi hari pergi ke sekolah. Walaupun waktu istirahatku sekarang tinggal tersisa beberapa jam saja, menuju waktu azan subuh berkumandang. Pantas gelang ginggi itu bergeser sedikit dan kehadiran kucing hitam itu. Ini jawabannya. Aku mengingat benda di dalam lemari sambil memejamkan mata. Aku menyusun kembali segala kejadian yang datang. Dari mulai rumah sakit, tingkat Teh Lasmi juga lelaki tua yang memberi pesan. Semuanya bisa sangat berkaitan sebelum aku harus mengetahui terlebih dahulu nama kampung Sakalanangor. Lalu Devi memberitahu bahwa Alda berasal dari kampung itu. Bahkan usaha keluarga Alda bisa jadi sangat berkaitan dengan bangkai kambing di Rawatilas dan kejadian di Talaga Cindek. Sesuai cerita Ki Dudui. Aku baru menyadari handphone Dewi yang masih berada di dalam saku celana membuatku membuka mata kembali untuk memastikan pesan masuk itu. Bu Dewi, maaf sekali lagi mengganggu waktu istirahatnya dan tidak ada maksud apapun. Kondisi Alda makin memburuk sepanjang perjalanan pulang dari rumah Bu Dewi dan bertemu dengan Pak Gama. Terus-menerus mengucapkan nama Pak Gama namun tidak sadarkan diri. Terlihat pesan itu dari nomor Alda. Untungnya Dewi sudah bercerita dan yakin Kang Ito yang mengirim pesan itu. Apalagi ketika melihat jam dalam keterangan pesannya, tepat sekali di mana awal kejadian Dewi kerasukan di meja makan. Aku langsung terdiam dan kembali memejamkan mata, bahkan sangat menyadari bahwa keadaan ini datang bukan tanpa sebab dan alasan. Mungkin dari sini juga aku bisa mengetahui lebih banyak tentang kilang samana berasal. Ucapku dalam hati walaupun tiba-tiba disambut oleh berdirinya bulu pundakku secara perlahan, membawa sebuah ketakutan yang sangat wajar untuk aku rasakan. Jam weker tua dengan suara yang kencang sudah masuk ke dalam telingaku cukup keras. Apalagi terdengar suara azan subuh baru berkumandang, membuat mataku yang masih ingin terpejam terpaksa harus aku buka. Masih pada tidur. Aku sudah berdiri di depan kamar Dewi lalu membukanya dengan perlahan walaupun Bu Mulyani perlahan membuka matanya. Bu, ini Gama mau ambil salin aja, tidak apa-apa. Ini mau mandi di belakang. Ibu juga mau subuhan dulu, Gam. Gama gimana kondisi semuanya? Jangan terlalu cemas, Bu, insya Allah keadaan nyaman. Aku berusaha meyakinkan Bu Mulyani. Setelah mandi dan berganti pakaian, bahkan aku berkeliling rumah terlebih dahulu karena takut kejadian semalam menyisakan hal-hal yang akan memancing kejadian itu terulang.
Walaupun sangat kaget, ternyata kucing hitam yang semalam aku lihat tertidur di musola belakang yang aku gunakan untuk beribadah subuh saat ini. Pantas saja kucing hitam ini. Aku mengerti sekali maksud akan kedatangannya. Cukup lama aku bersila di atas sajadah di musola sambil memejamkan mata dan melaksanakan yang biasa aku lakukan setelah sholat. Merasakan anginnya dibawa pergi menerpa pundakku. Juga terdengar beberapa kali keran wudhu menyala antara Teh Anggit, Bu Mulyani, dan Dewi yang menyalakannya. Aku kembali mengingat dan membuka perasaanku lebih peka akan sosok perempuan yang Kidu disebut dari talaga mayit itu. Juga ingin merasakan kembali suara bambu-bambu yang bergesekan seperti dari dalam lewang, yang perlahan aku yakin mungkin dari lewang Awi Kolot. Tumben kirain di kamar, ternyata di sini. Wi, semalam gimana? Dewi tidak langsung menjawab dan berjalan ke arah kamar yang langsung aku ikuti langkahnya melihat Bu Mulyani sudah berada di dapur. Baju dan tas untuk kamu bawa ke sekolah udah aku siapin, Gam. Aku juga kaget tadi Teh Anggit cerita, sementara yang aku ingat hanya sosok besar penuh bulu hitam menindih tubuhku, Gam. Aku takutnya sama dengan cerita Alda yang sering disetubuhi makhluk seperti itu, sesuai cerita Kang Ito. Setelah itu aku tidak ingat apapun. Jangan menunggu akhir pekan. Itu handphone kamu di kamar, ada pesan dari Alda. Beberapa hari ke depan saja kita berkunjung ke rumah Alda. Kamu udah berubah pikiran, Gam? Apa karena Ki Dudu dan Budi semalam datang ke sini? Salah satunya itu, doakan aja semuanya bakalan baik-baik aja ya. Beberapa tahun ke belakang aja kejadian gara-gara kamu menikahi aku, Gam. Jangan sampai di usia pernikahan kita sekarang masalah ini gara-gara aku lagi. Dewi menahan air matanya terjatuh setelah aku jelaskan ada kaitannya dengan sosok dari talaga mayit yang belum bisa aku pastikan nama itu. Mungkin nama lain Talaga Cindrik pada Dewi dan berkaitan erat dengan Kilang Samana agar Dewi tidak menyalahkan dirinya sendiri. Umi, Babah, Nandang, Sidik, Gama sekeluarga kamu gimana? Jangan sampai sama seperti Ibu dan Teh Anggit. Sepulang dari sekolah aku datang ke rumah Umi, lalu ke toko ya. Kalau Mang Ade tidak masuk kerja hari ini, mungkin masuk angin. Yang lain bisa bantu kan? Aku yakin Mang Ade pasti merasakan dampaknya setelah mencium bau binatang itu dari Alda. Setelah kembali meyakinkan keadaan semuanya di meja makan pada keluarga Dewi bekas kejadian semalam, aku pamit pergi ke sekolah dengan menggunakan motor yang biasa aku pakai. Walaupun anehnya, Mang Tahrim sedang bermain dengan kucing hitam sambil memberikan makan sisa sarapan pagi Mang Tahrim. Sebentar Pak, Amang buka dulu gerbangnya. Ini kucing siapanya? Kadang ada, kadang hilang di rumah ini. Aneh. Aku hanya memandang ke arah kucing itu sambil tersenyum dan dalam hatiku tahu betul alasannya hadir di rumah ini. Kayaknya nanti Amang mau bilang suruh ganti gembok pagar rusak, Pak. Iya, bilang aja Pak sama Bu Dewi ya. Bersamanya awannya mulai berganti warna dan mentari yang akan tiba. Aku sudah berada di sebuah jalan yang akan membawa ke sebuah tempat di mana aku mengabdi dan mengamalkan ilmu yang selama ini aku pelajari. Sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah dasar di kecamatan ini, beberapa siswa dan siswi seperti biasa selalu memberikan salamnya ketika berpapasan dan berbarengan denganku berjalan dari arah parkiran sekolah. Pagi Pak Gama. Pak Adi, selamat pagi. Gimana Pak Gama hari liburnya kemarin? Jenguk lagi Bu Lasmi ya? Begitulah Pak, alhamdulillah lancar. Memang Pak Hadi salah satu guru yang memperjuangkan aku beberapa tahun kebelakang kembali mengajar di tempat ini. Setelah ada niatan untuk mengajar di kota karena rencana tinggal di rumah pemberian Teh Lasmi yang membawa petaka itu. Beruntungnya juga bukan pertama kali aku harus menjalankan tugas sebagai guru dalam keadaan pikiran yang terbagi-bagi. Karena dampak kejadian sebelumnya dan hal itu sudah biasa. Malah siswa dan siswi kelas 6 inilah yang terkadang memberikan energi semangat lebih kepadaku.
Dari senyuman-senyumannya dan kebiasaannya yang terkadang bisa menyingkirkan sedikit masalah yang aku rasakan. Walaupun pada kenyataannya beberapa guru sering sekali meminta tolong dan aku tolak berkali-kali ketika berkaitan dengan urusan alam lain. Yang sebenarnya hal itu juga selain kelebihan untuk diriku melainkan cobaan, karena harus bisa meyakinkan mereka percaya lebih kepada Tuhannya, bukan kepada ciptaannya. Mang Ade masuk kerja gam di toko ini? Walaupun terlihat beberapa kali ngelamun. Aku baik-baik aja walaupun masih kepikiran Alda. Nanti pulangnya ke toko aja, jangan dulu ke rumah ibu ya. Sekalian nama aku aja. Baju salin udah aku bawa. Isi pesan dari Dewi masuk ke dalam handphoneku. Aku hanya membaca saja tanpa membalas. Apalagi yakin kejadian semalam berdampak pada Mang Ade. Tinggal beberapa menit lagi bel pertanda pulang akan segera berbunyi. Namun sejak tadi aku sudah melihat Bah Asep satu-satunya pasapon sekolah melihat ke arah dalam kelas. Bah, tumben? Aduh, maaf Pak Gama. Sebenarnya sudah 1 jam lebih ada orang mencurigakan duduk di atas motor tepat di depan gerbang. Setelah bertanya nama Bapak. Masih ada orangnya, Bah? Ada Pak, katanya mau nunggu saja. Mungkin udah ada janji atau penting. Bah Asep benar-benar terlihat ketakutan, apalagi tidak terasa berbarengan dengan bunyi bel sekolah bubar sudah aku dengar. Nanti saya ke depan, Bah. Aku kembali melangkah masuk ke dalam kelas setelah para murid membaca doa sebelum pulang dan aku menitipkan ucapan sebuah pesan seperti biasanya. Satu persatu murid-murid bersalaman. Mungkin Budi, tapi tidak pernah biasanya juga sampai datang ke sekolah. Aku berjalan dengan cepat ke ruang guru. Bahkan tidak biasanya aku pamit duluan setelah menjelaskan ada keperluan, dan beruntungnya semua rekan-rekan guru selalu memahami akan hal seperti itu. Aku berjalan berbarengan dengan siswa dan siswi yang akan melewati gerbang utama sekolah. Terlihat juga Bah Asep berdiri dan bolak-balik membantu menyeberangkan para murid. Itu Pak di sana? Bukan Budi. Aku sangat cemas sambil berjalan mendekati seseorang yang masih duduk di atas motor tuanya yang tinggi. Walaupun terkesan sangat mahal, aku melihatnya dari belakang di bawah pohon ridang samping jalan, berseberangan dengan murid-murid yang sedang jajan sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Assalamualaikum, maaf. Bapak cari saya? Lelaki berbadan gempal yang sedang berada di hadapanku perlahan membuka helm. Lalu menganggukkan kepala pelontosnya perlahan, namun masih menggunakan kacamata hitam. Gama ini benar? Benar, Pak. Aku menerima uluran tangannya untuk bersalaman. Mendengar suaranya saja cukup membuatku merasakan ketakutan yang tidak biasa aku rasakan jika berjumpa dengan orang baru. Bahkan membuat aku memperhatikan sekitar, takut terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan siang ini. Perlahan kacamata hitam itu dibuka secara perlahan, walaupun aku cukup kaget ketika melihat mata sebelah kanan lelaki berbadan gempal ini seperti bekas mengalami kecelakaan yang parah, sehingga terlihat hanya menggunakan satu mata untuk penglihatannya. Tidak ada hal penting apapun, hanya ingin tahu saja dari dekat. Ini ternyata. Ucap lelaki yang belum aku ketahui namanya itu memperhatikan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat aku dibuat aneh dengan tingkahnya. Maaf, memangnya dari mana Bapak ini dan siapa namanya? Tidak mungkin tiba-tiba mencari saya sampai menunggu lama. Jangan mengurusi hal yang bukan urusan kamu. Sayang sekali masih muda ternyata. Jawab lelaki berbadan gempal sambil kembali memakai kacamatanya, kemudian menyalakan motornya. Lalu pergi begitu saja tanpa menggunakan helmnya kembali. Dari suara lelaki itu aku merasa bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi bisa mengetahui tempat di mana aku mengajar. Dan aku berpikir pasti mengetahui di mana rumah dan toko bangunan. Walaupun aku terus memandangi motor yang melaju dengan perlahan. Cepat ke toko. Orang tadi berhenti lama di toko, sudah aku ikuti kamu. Budi, siapa orang itu? Cepat pulang ke toko. Aku ikuti dulu.
Jangan sampai ada kaitannya dengan Alda dan juga Dewi. Aku panik mengingat terus ciri-ciri motor lelaki pelontos itu sambil berjalan dengan cepat ke arah di mana motorku terparkir. Walaupun tidak mengerti bagaimana bisa Budi tiba-tiba mengetahui dan mempunyai kecurigaan yang sama denganku pada lelaki pelontos itu. Setelah keluar dari masjid yang tidak jauh dari lokasi toko bangunan berada, aku cukup kaget bahkan Budi sudah duduk di luar halaman masjid sambil menghisap rokoknya. Padahal waktu ketika Budi mengikuti motor yang aku curigai lengkap dengan orangnya itu tidak berjauhan waktunya. Tidak terkejar, Gam. Maaf. Bagaimana bisa tahu Bud sebelumnya? Mbak Idim dan Ki Dudu lagi ada di rumah Umi kamu. Sebelumnya ke toko bangunan ada Mang Adi dan Bu Dewi juga dari situlah melihat orang barusan. Aku ikuti karena disuruh Mbak Idim. Apalagi Mbak Idim semalam pulang dari rumah Ki Dudu, merasa bahwa masalah tamunya Dewi itu tidak serta-merta datang pada kamu tanpa sebab dan alasan. Hal yang sama barusan aku merasakan juga lelaki pelontos itu, Bud. Aku merasakan kecemasannya, aku yakini sama dengan yang dirasakan Mang Idim dan Ki Dudu di rumah Umi. Apalagi sudah cukup lama juga tidak berkunjung ke rumah Umi Esi. Cepat ke toko, kasihan Mang Ade. Sore ini Ki Dudu dan Mang Idim menunggu kamu di rumah Umi. Sekarang aku ke rumah Umi duluan. Aku dan Budi keluar halaman masjid dengan masing-masing berlawanan arah, apalagi aku harus cepat sampai ke toko. Terlihat dari kejauhan Mang Ade sedang melayani beberapa orang yang sedang berbelanja, begitu juga dengan pekerja lainnya. Dewi langsung berjalan ke arahku. Mang Ade, Gam. Toko bisa ditinggalkan. Kita ke rumah Umi sudah ada Ki Dudu dan Mang Idim juga Budi. Sana kamu siap-siap, penting. Segera aku menjumpai Mang Ade dengan wajah yang sangat pucat walaupun tetap memaksakan dirinya untuk bekerja. Ini minum dulu, Mang. Kelihatannya capek banget. Aku membawakan botol minuman yang telah aku bacakan sebuah doa, apalagi memang benar ada bekas dari sosok perempuan semalam yang Mang Ade cium baunya. Pak, semalam Amang mimpi aneh. Tamu Bu Dewi ada dalam mimpi Amang. Aku hanya tersenyum saja, apalagi yakin bakalan berdampak. Beruntungnya tidak separah apa yang telah Dewi alami malam itu. Walaupun kembali aku terbayang lelaki dengan kepala pelontos itu. Pak, kan Bapak itu bisa lihat setan. Apa itu dalam mimpi saya setannya? Kalau saya bisa lihat setan, Mang Ade, yang takut bukan setannya tapi saya. Aku tersenyum, apalagi Dewi baru saja menghampiriku sambil memberikan kunci mobil. Mang Ade hanya menggaruk rambutnya saja berkali-kali, padahal sengaja aku tidak ingin Mang Ade terbawa pikirannya akibat kejadian semalam yang menimpanya dengan serius. Tidak sesuai ucapanku barusan, Dewi langsung saja menitipkan toko bangunan pada Mang Ade. Apalagi setelah aku memberi kode bahwa keadaan Mang Ade sudah baik-baik saja, serta menitipkan kunci motorku seperti hari-hari biasanya. Ada lagi ya, Gam. Ini juga Alda beberapa kali telepon aku, tapi tidak aku angkat. Apalagi pesannya menyuruh aku dan kamu datang ke sana, Gam. Namun ketika aku balas sudah tidak terkirim pesannya. Tuh lihat. Dewi cemas ketika sudah berada di dalam mobil. Bahkan aku langsung menceritakan kejadian barusan di depan sekolah kepada Dewi dengan lengkap beserta keadaan di mana Budi tiba-tiba hadir. Namun Dewi juga menambahkan bahwa memang Mang Idim dan Ki Dudu sebelumnya datang ke toko menitipkan pesan bahwa akan ke rumah Umi Esis yang itu juga. Membuat aku sedikit lega ketika Dewi sudah dijenguk kembali oleh Ki Dudu, walaupun Dewi tidak menyadari akan hal itu. Maaf ya, Gam. Gara-gara aku lagi. Kamu lagi-lagi dalam keadaan seperti ini. Dewi memegang tanganku yang berada di lingkaran setir kemudi mobil. Langsung saja ucapan Ki Dudu semalam menampar hatiku kembali ketika berbicara soal peran hidup yang aku jalani sampai saat ini. Tidak apa-apa, Wi. Kita tunggu dulu perintah Ki Dudu dan Mang Idim ya. Setelah itu kita jumpai Alda ke rumahnya, biar hitungannya seimbang, saling bersilaturahmi. Tujuan pertamanya itu.
Aku menjelaskan perlahan. Dewi terlihat sangat kaget dengan ucapanku sambil melihat ke arah depan memperhatikan jalan. Tidak salah dengar aku. Udah, semuanya udah paham sejak malam tadi, Wi. Aku memikirkan kembali lelaki pelontos, walaupun sekarang yang hadir dalam pikiranku malah sebuah hutan dan rumah yang begitu besar. Jauh lebih besar dari rumah Dewi. Setahu aku, Gam, dari dulu Alda tidak mempunyai saudara. Yang kata kamu tadi siang datang ke sekolah, walaupun bisa masuk akal jika benar tahu dari Alda, apalagi kaget sampai datang ke toko. Ucap Dewi tiba-tiba membuat aku makin curiga dan sangat penasaran apa langkah yang selanjutnya harus aku jalani sebelum datang ke kampung Sakalanangor, tempat tinggal Alda. Setelah mobil terparkir tepat di depan gerbang rumah Umi dan Abah, sudah terlihat Mang Idim, Ki Dudui dan Budi duduk di kursi depan rumah. Dewi langsung bersalaman sambil membawa makanan untuk Umi dan langsung masuk ke dalam rumah. Ki, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Dim. Suruh Budi kembali ya, nanti sore saja. Mang Idim langsung pamit setelah menjelaskan ada urusan pekerjaan yang sekarang dipegang oleh Indra anaknya. Membuat aku paham, namun tidak ada hal apapun yang diucapkan Budi padaku lagi setelah obrolan singkat di dalam luar masjid. Gam, ayo makan dulu sama Baba sama Dewi, bareng di dalam aja kakek kamu. Umi menerima salamku, juga pelukan hangat mendarat untukku walaupun rasanya sangat berbeda sekali. Duluan saja Umi, nanti kamu sama kakek, bareng sama Nandang dan Sidik. Aku paham akan ada hal penting yang ingin kakek sampaikan siang ini, apalagi matahari mulai turun secara perlahan. Ki Dudui mengambil rokok di dalam bungkusnya setelah meminum kopi hitam yang berada di dalam gelas yang biasa Umi siapkan. Asap itu tidak bisa bertahan melawan angin. Mengikutinya, Gam, lihat saja ini. Aku memperhatikan asap putih itu mengikuti arah angin bergerak dan aku paham maksud dari ucapan Ki Dudui saat ini. Kalau asap itu takdir dan angin yang diciptakan itu Tuhan, Ki, lalu kemana selanjutnya kamu harus melangkah agar masalah ini selesai? Kakek pasti sudah dengar cerita dari Budi soal tadi di sekolah. Tangan Ki Dudui langsung bergerak perlahan ke dalam saku celananya, kemudian dengan cepat mengeluarkan batu kecil yang semalam sudah aku lihat. Ini pegang dan simpan mustika sahaya. Ada yang telah menggali mustika besar dari pecahannya batu merah ini di Talaga Cindek. Melakukan ritual di Rawatilas dan Leweng Awi Kolot. Dulu Kilang Samana sudah menguburnya dalam-dalam puluhan tahun ke belakang. Tapi sekarang bahkan selendang hitam yang dipakai untuk membungkus batu mustika itu sudah dipakai sebagai cindera mata pernikahan jiwa dengan lelembut paling kuat di sana. Pastikan itu bukan keluarga Alda. Datang ke sana bawa gelang gengge sebagai bukti bahwa kamu keturunan Kilang Samana. Walaupun hal buruk seharusnya terjadi sebelum marah bahaya, kek. Tanyaku perlahan dengan jantung yang terus berdetak kencang setelah mendengar penjelasan di luar sangkaanku sebelumnya. Sambil memegang batu kecil yang Ki Dudui berikan, lalu aku masukkan ke dalam saku celana. Sebelum perlahan mengenai pada keturunan Kilang Samana, dendamnya kala itu semua penunggu Talaga Mayit dan Rawatiwas juga Leweng Awi Kolot. Walaupun zamannya sudah berbeda, tapi akad jiwa pada mereka sangat bahaya. Sekalian selamatkan jika Alda mau, jika tidak ada pilihan.
Bahkan Ki Dudui dan Mang Idim juga sudah memastikan bahwa sosok semalam di rumah Dewi benar adanya berasal dari kampung Sakalanangor. Juga ikhtiar yang dilakukan oleh Ki Dudui mencari informasi mendatangi Darman kembali. Walaupun sekarang yang aku dengar dari informasi Ki Dudui di antara rawa dan talaga itu semakin banyak orang yang datang. Karena mudahnya mendapatkan ikan tidak biasanya, malahan Ki Dudui mempunyai prasangka buruk bahwa itu adalah umpan untuk sebuah tumbal. Sebelum banyak nyawa yang ditumbalkan, Gam, bukan sekedar kekayaan semata, tapi kekebalan ilmu pada pemiliknya itu. Kapan bisa ke sana? Ki Dudui menyadari suara langkah Baba yang mendekat ke arah depan rumah di mana aku dan Ki Dudui sedang duduk. Apa Dewi perlu ikut, Ki? Harus, makanya bawa gelang genggi kucing hitam itu. Bahkan aku harus merasakan terbawa oleh keadaan yang semakin berkaitan dengan Ki Langsamana pada zamannya masih hidup. Apalagi sebuah nama Sahaya Gali Mustika dan selendang hitam yang Ki Dudui katakan cukup membuat kepalaku tiba-tiba terasa berat. Apalagi benar adanya aku masih keturunan darah daging dari keluarga besar Ki Langsamana. Umi, ambilkan obat-obatan, tuh anak Umi kelihatannya sakit kepala. Ucap Babah tiba-tiba yang sudah jauh berbeda seperti beberapa tahun ke belakang, apalagi sekarang lebih paham dan mengerti keadaanku. Segera aku mencium tangan Babah sambil merasakan di kepala sangatlah berat, seperti menahan beban, dan ini baru pertama kali aku rasakan. Sana makan saja duluan, Gam. Belum makan itu apalagi dari pulang sekolah. Ki Dudui mengangguk, namun aku merasakan hal lain dari tanda yang diberikan oleh Ki Dudui, apalagi menyangkut Alda dan segalanya. Termasuk benda-benda yang terus saja diam di dalam pikiranku saat ini. Berada di dalam satu meja makan bersama Umi dan Dewi, aku hanya mendengarkan saja obrolan mereka. Apalagi tidak jarang banyak sekali bercandaan ketika membahas kedua adikku Nandang dan Sidik yang selalu ingin berjumpa dengan Dewi. Karena sekarang segala kebutuhan sekolah mereka Dewi yang mengatur semuanya. Namun yang aku rasakan malah lain sekali, giliran sekarang yang badanku terasa panas. Apalagi jabatan tangan dengan lelaki pelontos itu, terus saja aku ingat bagaimana matanya yang mengerikan itu. Apalagi batu mustika pemberian Ki Dudui, beberapa kali aku pastikan keberadaannya di dalam saku celana. Masa makannya sambil ngelamun sih, Gam? Umi sudah tahu soal Alda. Jawabku perlahan. Bahkan menghabiskan nasi dan lauk yang berada di atas piring pun tidak biasanya cukup lama aku lakukan. Umi sudah tahu barusan Dewi cerita pas Baba ke depan. Mau gimana lagi, Gam? Jauh sebelum buyut kamu, Ki Dudui Umi sudah merasakan duluan. Apalagi kejadian beberapa tahun ke belakang. Selain musibah itu juga anugerah pada keluarga kita. Insya Allah Dewi paham. Lagian jika Alda itu datang pada Dewi dan kamu, rasanya tidak tega membiarkan saja. Kata kamu juga ingat, ikhtiar itu wajib, sisanya pasrah pada yang kuasa. Umi menjelaskan perkataan Umi seolah asupan tenaga selain nasi yang melewati tenggorokan saat ini, setelah didorong oleh air putih di dalam gelas. Mereka tidak perlu tahu apapun, yang terpenting aman, ucapku dalam hati sambil melihat ke arah Umi dan Dewi. Kedatangan Nandang dan Sidik cukup bisa membuat aku tersenyum dari apa yang sedang aku pikirkan dan rasakan saat ini. Bisa membuat isi rumah lebih ramai, apalagi momen seperti ini sangat jarang terjadi ketika aku sudah menetap pindah di rumah Dewi. Tumben ibu telepon pas aku angkat tidak bicara. pulang kita sekarang. Azan asar baru saja berkumandang dan kedatangan Budi sudah aku lihat sedang duduk di luar bersama Bah Idim dan Ki Dudui. Setelah pamit pada Umi meminta doa akan masalah yang akan aku hadapi dan Umi sudah mengetahui nantinya, aku akan berkunjung ke rumah Alda. Segera aku pamit kepada Baba, begitu juga diikuti oleh Dewi.
Kakek antar ayo. Kakek berdiri diiringi anggukan kepala Budi. Kamis sore 2 hari lagi, pergilah ke rumah Alda ke kampung Sakala Nangor. Pastikan semua tidak ada kaitannya dengan Alda. Idim bakalan berjaga di rumah kakek. Awas jatuh benda itu simpan baik-baik. Bawa nanti sama gelang genggi itu. Dewi mengikuti langkahku dari belakang. Aku sempat melirik ke belakang melihat Budi menganggukkan kepalanya sambil melihat ke arahku yang terus berjalan. Membuatku sangat yakin Budi juga tidak akan tinggal diam di dalam masalah ini. Gimana Ibu Wi? Tadi Ibu ke pasar kota sama Teh Anggit. Mungkin Cemas tahu dari Mang Ade aku dan kamu berjumpa dengan Ki Dudi di rumah Umi. Bertanya itu aja Gam. Tapi kenapa ya? Suka tiba-tiba kamu ini Wi, kebiasaan ah. Masa sekarang Alda kirim pesan jangan berkunjung ke rumahnya sih? Aneh lagi ketikan pesannya kayak bukan suami Alda yang ngetik Gam. Kok bisanya? Padahal sebelumnya beberapa jam ke belakang tidak kekirim balasan pesan aku loh. Dewi menunjukkan pesan dari Alda dan aku juga merasakan keanehan yang Dewi katakan. Kamis sore kita berangkat ke kampung Sakala Nangor, ya. Abaikan saja sudah pesan ini. Terlihat Dewi juga berusaha memanggil nomor Alda, bahkan sampai telepon Rina sahabat lainnya yang dekat dengan Alda. Walaupun membuat Rina semakin penasaran, beruntungnya Dewi tidak menceritakan apapun pada Rina. Rina udah coba kirim pesan, sama sekarang tidak aktif lagi Gam. Apa kondisi Alda makin parah ya? Dewi sangat cemas sementara aku tetap saja berkonsentrasi mengemudi sambil memikirkan banyak hal jika nantinya kedatanganku ke kampung Sakala Nangor bersama Dewi tentunya bakal diikuti resiko yang setimpal, apalagi aku perlahan sadari bahwa kedatanganku sebagai turunan Kilang Samana, walaupun aku sangat buta akan keberadaan kampung tersebut. Namun masih ada 2 hari untuk mempersiapkan segalanya. 2 hari berjalan cukup cepat. Amalan pemberian Ki Dudu yang biasanya dibaca ketika bersila setelah selesai melaksanakan ibadah, kini terus saja aku bacakan dalam hati tanpa terkecuali, dari mulai mengajar sampai segala aktivitasku di toko maupun di rumah bersama Dewi. Walaupun beberapa kali batu pemberian Ki Dudi membuatku cemas, yang sekarang sudah berada dalam saku celana bersama gelang genggi. Budi belum juga memberi kabar apapun lagi. Aku sedang menunggu Dewi untuk mengganti pakaiannya sambil mencari nomor telepon Mang Idim karena berharap mendapatkan kabar terbaru dari orang yang aku curigai beberapa hari ke belakang menemui aku di sekolah itu. Ayo Gam, udah siap aku. Ibu sama Teh Anggit sengaja tidak aku kasih tahu, takutnya nanti malah cemas. Duluan sana ke mobil Wi. Aku telepon dulu Mang Idim sebentar ya. Berbarengan dengan Dewi yang langsung berjalan keluar rumah, panggilanku langsung diterima oleh Mang Idim. Assalamualaikum Mang. Budi ada? Waalaikumsalam Gama. Sejak sore 2 hari ke belakang Budi sudah tidak kembali lagi. Katanya mau ke rumah Ki Dudui tapi tidak bawa motor. Terus kata Ki Dudui pergi juga setelah pamit. Gama mau pergi ke kampung Sakala Nangor sore ini juga. Ki Dudui nyuruh malam Jumat sekarang ke sana. Mau silaturahmi sama Alda bareng Dewi. Ya udah, Amang tunggu Indra pulang dulunya. Nanti ke rumah Ki Dudui. Hati-hati Gama. Aku langsung berjalan ke arah depan rumah. Anehnya terlihat Dewi dengan Mang Tahrim sedang berjongkok di samping ban mobil depan. Dengan ember besar, beberapa kali Mang Tahrim menyiram ke arah mobil. Gam, kamu inget-inget deh, apa tadi nginjek bangkai sebelum pulang bareng aku dari toko? Darahnya di bawah mobil banyak banget. Dewi menutup hidungnya dengan tangannya, barulah aku sadar tercium bau amis darah yang terbawa angin sore begitu saja masuk ke dalam 2 lubang hidung. Cepat siramnya, Mang.
Aku tiba-tiba berusaha tenang walaupun aku yakin ini salah satu pertanda awal kepergianku ke kampung tempat Alda berada. Sambil memperhatikan seluruh penjuru halaman rumah, Mang Tahrim langsung menghabiskan semua air di dalam wadah ember, menyiramkannya ke ban depan sebelah kiri. Tapi gak masa iya ya kalau nginjek bangkai ban sebelah aja. Mang, dengarkan aku baik-baik. Baik Pak, bagaimana? Pastikan tidak ada darah lagi selain di halaman rumah ini. Tapi jangan ketahuan sama ibu maupun Teh Anggit. Kabari aku, telepon secepatnya, jangan lupa. Aku memandang serius ke arah wajah Mang Tahrim. Bahkan Mang Tahrim sampai menundukkan kepalanya karena aku sangat cemas darah itu baunya tidak asing lagi bagiku. Takutnya menjadi salah satu undangan sosok yang sebelumnya datang kembali lagi ketika aku dan Dewi tidak ada di rumah. Kamu itu Gam kalau cemas kelihatan banget menakutkannya sih. Kasihan lo Mang Tahrim sampai nunduk begitu barusan. Kenapa Gam? Dewi mengelus rambutku ketika mobil sudah berada di jalan menuju sore ini. Aku hanya menjawabnya sambil tersenyum ke arah Dewi, memperlihatkan bahwa semuanya baik-baik saja. Walaupun keadaannya aku rasakan sebaliknya. Soal darah itu ya? Bukan. Kamu nanti tunjukkan jalannya ya, agar kita tidak kemagriban di jalan. Di rumah Alda sampai Isya aja, setelah itu kita pulang lagi. Sesuai rencana kan? Aku berkonsentrasi penuh memperhatikan jalan karena tidak mau terjebak macet ketika melewati kota nantinya. Ya harusnya aku masih hafal sih Gam. Ada kabar apa dari Mang Idim? Oh itu soal Budi aja sekalian pamit. Baik-baik aja kan? Biar semua penasaran kita tuntas, apalagi nomor Alda yang begini. Aku sebenarnya makin khawatir Gam. Tujuan kita silaturahmi tidak lebih ya. Jawabku padahal tujuan lainnya memastikan apa yang menjadi kecemasan Ki Dudu yang perlahan sampai detik ini menjadi kecemasanku pada telaga Cindek yang Ki Dudu sebut telaga mayit itu. Rawatilas dan Leweng Awi Kolot. Gam, mah. Dewi kepalanya mendekat ke arah badanku. Tiba-tiba seseorang memukul pintu kaca samping Dewi dengan cukup keras menggunakan telapak tangannya berkali-kali. Membuat aku cukup kaget dan langsung keluar dari mobil. Tahan Pak, tahan, orang gila itu. Ucap salah satu pengendara motor yang langsung menyingkirkan orang gila menjauh dari mobilku. Kaget saya ini, kirain ada apa. Aku melihat ke arah orang gila yang mengenakan baju robek. Namun aku melihat mulutnya seperti berbicara sesuatu yang tidak aku pahami. Biasanya tidak seperti itu, saya sering Pak lihat orang gila itu. Pengendara lainnya masih duduk di atas motornya. Beberapa klakson mobil di belakangku sudah aku dengar cukup jelas. Apalagi lampu merah sudah berubah menjadi warna hijau, pertanda untuk segera melanjutkan laju mobil. Kaget aku sumpah Gam. Keras banget lagi mukulnya untuk gak percaya kacanya. Ya udah, sama aku juga. Kembali aku mengemudi sambil mengingat gerakan orang gila itu yang disingkirkan oleh pengendara motor. Beberapa kali semua pikiran tentang hal yang membawaku tanpa sebab berada di jalan menuju kampung Sakala Nangor terus saja aku pikirkan. Dan aku rangkai menjadi satu. Agar akal dan hatiku menerima semua keadaan ini walaupun banyak hal yang tidak masuk akal. Namun aku seperti dibangunkan kembali setelah beberapa tahun kebelakang menyelesaikan segala permasalahan yang datang. Walaupun kali ini caranya terasa sangat berbeda. Dewi beberapa kali menghubungi nomor Alda sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Apalagi perjalanan menuju rumah Alda tinggal setengah lagi. Setelah 4 ban mobil yang bergerak keluar dari jalanan utama yang beraspal mulus. Asus Alda tidak aktif terus. Dewi perlahan terlihat menyerah dan menyimpan handphone ke dalam tasnya. Mang Tahrim juga belum ada telepon. Aku melihat handphone yang tergeletak begitu saja di sampingku, sementara beberapa kali aku pastikan batu kecil di dalam saku. Takutnya terjatuh walaupun celana yang aku gunakan sebuah jeans mempunyai saku cukup aman. Benarkah ini jalan menuju rumahnya? Ini udah 2 jam, kita setengahnya lagi ya. Di depan ada warung, aku tanya dulu sekalian beli air minum ya. Tuh di sana.
Dewi menuju ke sebuah warung di pinggir jalan. Ketika Dewi keluar dari mobil, aku langsung telepon Mang Tahrim untuk memastikan keadaan rumah. Walaupun beberapa kali tanpa ada jawaban sama sekali. Begitu juga ketika aku menelpon Mang Dayat, sama halnya, padahal sinyal cukup kuat dan keadaan pulsa sangatlah cukup. Aku melihat Dewi sedang berbicara dengan seorang perempuan yang jauh lebih tua darinya. Tangannya menunjuk ke arah depan seperti memberitahu jalan, sementara aku terus menenangkan pikiranku saat ini. Untuk hal kedepannya yang akan terjadi, walaupun sadar, kedatanganku tetap pada tujuannya, yaitu bersilaturahmi dan memastikan. Semoga bukan keluarga Alda. Aku merasakan sebuah benda yang aku pegang berupa gelang gengge yang kali ini sudah bersamaku. Setelah kejadian bertahun-tahun ke belakang yang akhirnya aku pahami semua itu tentang gelang dan kucing hitamnya juga Kilang Samana. Setelah jalan yang Dewi pastikan ternyata benar adanya sesuai yang dikatakan penjaga warung, walaupun sudah lebih dari 5 tahun ke belakang, Dewi berkunjung ke rumah Alda, tidak ada jalan yang berubah sama sekali. Menurut apa yang dikatakan Dewi. Nah, belok kan bener ini? Jauh juga ya sekarang? Banget Lawi. Ini udah 3 jam kita di jalan. Sekarang sudah menginjak jalan beton menuju kampung Sakalanangor. 2 hari yang lalu kata ibu warung tadi ada mayat yang baru saja ditemukan. Katanya dari Talaga Cindegam. Di bawahnya malah melalui jalan ini. Karena dekat dengan kampung Alda, padahal biasanya bukan jalan ini. Orang yang pulang mancing tapi ditemukannya tewas di Rawatilas. Dewi perlahan melihat ke arahku. Aku langsung kaget, apalagi nama rawa yang Dewi sebutkan persis sekali yang pernah Ki Dudui katakan. Membuatku hanya berdiam saja sambil terus hatiku membacakan zikir dari tadi. Benar adanya. Setelah jalanan beton, kini giliran sebuah jalan baru yang pertama kali aku injak. Hanya bagian bannya saja berada di atas beton. Tengahnya batuan kerikil dan jalannya semakin sempit. Hanya ada 1 jalur. Nah ini kan bentar lagi aku udah inget. Dewi memperhatikan sekitar, apalagi hari sudah cukup sore dengan awan berwarna kekuningan mulai aku lihat. Sambil berusaha lebih berkonsentrasi mengemudi, aku sudah melihat dari spion samping dan tengah mobil ada motor di belakangku. Namun yang cukup membuatku cemas, motor itu sama persis yang digunakan lelaki pelontos ketika menemui aku di sekolah dan bertingkah aneh. Gam, kenapa sih lihat spion terus? Kayak motor yang pernah mendatangi aku ke sekolah Wi tempo hari. Tapi yang pakai beda orangnya. Kamu ini Gam kadang kalau cemas berlebihan. Banyak kali motor tua begitu yang punya. Udah, bentar lagi sampai ini. Dewi mencoba menenangkan aku sambil mengelus lenganku berkali-kali. Walaupun ucapan Dewi langsung dibenarkan, motor itu berbelok ke salah satu jalan sebelum rumah-rumah warga kampung ini sudah aku lihat. Apalagi matahari sore sudah akan berakhir dan waktu azan maghrib sudah aku dengar. Sampai Gam sesuai waktu yang kita rencanakan. Dewi menunjuk salah satu jalan yang 2 kali lebih besar agar mobil segera berbelok. Padahal jalannya aku injak belum tahu ujungnya sampai mana. Itu rumahnya. Harusnya iya Gam. Tapi dulu tidak sebesar itu sih. Benar, tidak mungkin salah. Satu-satunya rumah yang mempunyai gerbang besi cukup tinggi, dikelilingi berbagai pohon yang indah dan hijau. Bahkan baru pertama kali aku melihat halaman seluas ini untuk rumah di kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Tunggu aku aja yang turun. Dewi melihat seorang lelaki dengan wajah menyeramkan berbadan tegap memandang ke arah mobil. Terlihat lelaki itu hanya menganggukkan kepalanya dengan sopan, memberi tanda pada Dewi agar menunggunya. Apalagi Dewi memberikan tanda agar aku menunggu saja di dalam mobil. Jangan sampai Alda. Aku mulai tidak sabar untuk masuk mengetahui rumah di balik gerbang ini sambil terus mataku memperhatikan sekitar. Aku yakin jalan barusan ujungnya ke Telaga Cindek. Aku membuka jendela mobil, terasa angin cukup kencang di waktu selesai maghrib seperti ini. Biasanya terletak di dekat telaga atau lewang. Aku juga sempatkan melihat handphone, namun sama sekali belum ada kabar dari Mang Tahrim. Walaupun aku berharap keadaan di rumah baik-baik saja sampai saat ini.
Bener Gam, barusan di depan rumahnya ada Kang Ito. Ayo masuk. Serius, Wi? Iya serius Gam. Bener ini rumah Alda tapi perubahannya gila banget. Bertahun-tahun tidak kesini, halaman dalamnya aja 3 kali lipat rumah kita loh. Gerbang besi perlahan dibuka oleh orang yang berbicara dengan Dewi barusan. Namun ketika melemparkan senyum, orang itu hanya menatapku dengan sangat tajam. Namun aku berusaha memahami bahwa itu bagian dari tugas kerjanya. Benar, Wi, luas sekali. Ucapku tiba-tiba menuju 4 mobil mewah yang sudah terparkir di samping rumah. Dengan gaya bangunan masih tempo dulu, namun kayu-kayu tua mewah membuatku kagum. Terlihat Kang itu sudah berdiri di depan pintu rumah, sementara aku dan Dewi sedang berjalan perlahan sambil memperhatikan sekitar halaman penuh rumput hijau yang sangat indah, lengkap dengan bunga-bunga. Sementara dalam hatiku terus saja mengucapkan zikir. Akhirnya Pak Gama berkunjung juga. Assalamualaikum. Maaf Bu Dewi dan Pak Gama, sudah 2 hari handphone Alda tiba-tiba hilang. Pasti sulit ya menghubunginya. Padahal terakhir kali malam itu di kamar. Aneh aja bisa tiba-tiba. Ucap Kang itu menjelaskan membuatku ada rasa curiga ke arah yang selama ini aku takutkan sejak kemarin. Bahwa lelaki pelontos itu bagian dari keluarga Alda, walaupun cukup jauh kecemasanku pada kekhawatiran seperti itu. Seorang perempuan seumuran ibu dan Umi dengan rambut yang terurai indah hanya menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke arahku. Namun Dewi tidak menyadari gerakan cepat itu. Dewi, udah lama sekali tidak berkunjung ke rumah ini. Kemarin Alda cerita udah dari rumah kamu, ayo masuk. Iya Bu, ini silaturahmi aja, Aldanya mana? Dewi menerima pelukan dari Ibu Rohmah, walaupun aku hanya tersenyum saja ketika menerima senyuman Ibu Rohmah yang terkesan aneh bagiku. Ibu Rohmah anehnya tidak menjawab ucapan Dewi, melainkan hanya merangkul pundaknya Dewi sambil berjalan masuk. Alda di kamar Pak Gama, maaf, semenjak pulang dari rumah Pak Gama tidak pernah sadarkan diri. Astagfirullah. Ucapku tiba-tiba yang sebenarnya bukan menanggapi ucapan Kang itu, melainkan aku melihat wanita dengan berbaju putih sedang berjalan ke salah satu kamar dengan rambut yang berantakan sekali, persis seperti keadaan Teh Lasmi. Bijayenap itu orang yang selama ini mengurus Alda, salah satu orang kepercayaan Ibu Rohmah di rumah ini Pak Gama. Memang seperti itu penampilannya. Itu masuk ke kamar Alda. Semenjak melewati pintu masuk yang megah di rumah ini, aku langsung merasakan panas di sekujur tubuh. Apalagi gelang dan batu kecil yang berada dalam saku sudah terasa sangat panas sekali. Hanya hamparan luas ruangan depan rumah ini saja yang aku lihat dengan berbagai barang-barang mewah yang mempunyai harga yang pastinya sangat mahal. Tuh, bawain minum sana. Jaina pasti lagi di kamar Alda jam-jam segini. Masih sakit ya Bu? Ah, biasa itu Wi. Gimana usaha kamu? Ibu lagi ngebangun nih di halaman belakang. Kata Alda bisnis perlengkapan bangunan. Bisa dong dikirim dari kamu? Bu Rohmah kembali tersenyum ke arahku, apalagi sekarang makin terasa badanku panas dan mulai mengeluarkan keringat. Oh bisa Bu, tapi hanya toko di kecamatan aja. Belajar aja itu Bu. Kang itu dengan diikuti langkah Bijayenap yang baru saja keluar dari kamar Alda berjalan ke arahku sambil membawa minum. Gam? Dewi memegang tanganku erat karena kaget melihat penampilan Bijayenap. Jangan kamu minum, ingat. Kang, maaf, musola atau masjid di sini jauh tidak? Mau maghriban dulu? Mending lihat dulu aja keadaan Alda, yuk Wi. Ikut Ibu. Bu, maaf baru datang. Tiba-tiba suara yang pernah aku dengar kini sedang berjalan ke arah Bu Rohmah yang sedang berdiri. Seorang lelaki pelontos yang pernah menemui aku di sekolah, lengkap dengan ciri-ciri tubuh gempalnya dan matanya yang sangat mengerikan itu. Seperti kaget melihat keberadaanku saat ini. Nanti aja Sobar, saya sedang ada tamu dulu. Ke belakang aja. Bu Rohmah seperti sangat kaget dengan kedatangan lelaki yang baru saja aku ketahui namanya itu.
Dewi terlihat sangat kaget juga setelah melihat lelaki yang pernah aku ceritakan. Kini Dewi melihatnya langsung dan Bu Rohmah langsung mengajak Dewi berjalan ke arah kamar Alda, diikuti oleh Bi Jainab yang tatapannya sangat tajam ke arahku. Ke belakang aja Pak Gama, di sini tidak ada musola, masjid juga cukup jauh. Jawab Kang itu seperti sangat malu berbicara padaku, namun ketika Dewi melihat ke arahku, membuat aku merasa tidak bisa meninggalkan Dewi dalam keadaan seperti ini, walaupun mungkin terlihat biasa saja. Namun banyak sekali aku mendengar bisikan-bisikan yang masuk ke dalam telingaku, membuatku ingat suara yang aku dengar pertama kali ketika berbicara dengan Dewi di telepon. Alda, ya Allah. Dewi sangat kaget ketika pertama kali pintu kamar dibuka oleh Bu Romlah. Temani dulu Dewi, Bi. Mau nemuin dulu Sobar. Ia berjalan ke arah belakang rumah mungkin untuk menemui Sobar barusan. Alda terbaring dengan wajah yang pucat. Bau dari tubuhnya sangat menyengat masuk ke dalam hidungku. Bahkan aku tidak menyangka keadaan badan Alda cepat sekali turun. Jauh berbeda ketika bertemu pertama kali di depan toko. Jadi kurus, Kang. Aku perlahan mengikuti langkah Dewi masuk ke dalam kamar.